Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para asatid, para jamaah, bapak, ibu, serta anak-anakku, para santri, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah lapangkan hati kita, Allah ringankan hati dan kaki kita, duduk bersama-sama di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, majelis Al-Quran. Kita melanjutkan kajian tafsir Jalalain surah Ali Imran. Sekarang kita masuk ayat 111 ya. Kita baca dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yadurrukum illa adza. La yadurrukum illa Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara summa la yunsarun. wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah. Illa bihablim minallah, hablim minan nas. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabin minallahi bat alaihimul maskanah. Wa minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah yaqtulun. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa
يقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurrukum illa adza. La yadurru tidak akan membahayakan. Tidak akan membahayakan, tidak akan menjadi madorot kum atas diri kalian wahai orang mukmin. Siapa yang tidak memberikan bahaya terhadap orang mukmin? Al-Yahudu, yaitu orang Yahudi. Tenang, orang Yahudi mau ngapain kayak terserah, nggak akan membahayakan orang mukmin atau muslim. Ya ma'syarul muslimin, orang-orang kelompok orang muslim, tidak akan membahayakan bisyai'in, sedikit pun lo enggak. Illa adza, kecuali hanya menyakiti. Bil lisani, dengan lisan. Artinya apa? Orang Yahudi itu cuman berani omongan doang. Kalau diajak perang mah nggak bakal berani. Diajak adu fisik nggak bakal berani. Omongan doangnya yang gede. Tidak akan nyakitin bilisan kecuali hanya lisan. Seperti apa? Min subbin, mencaci maki. Itu kerjaan orang Yahudi. Subbin, mencaci maki. Wa wa'idin, ngancem-ngancem doang. Kalau ditantangin beneran nggak bakal berani, Pak. Di sini kita bisa mengambil pelajaran, orang kalau suka mencaci maki itu bagian dari sifat orang Yahudi. Terhadap siapa? Terhadap siapapun tuh kita nggak boleh mencaci maki, Pak. Bahkan terhadap orang yang ahli maksiat sekalipun itu nggak boleh. Bapak umpamanya tahu ada orang mabuk, silahkan dinasehatin, tapi tetap tidak boleh mencaci maki. Dalam sebuah hadis bahwa salah satu doa yang mustajab adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Walau kana fasikon, walaupun yang terzalimi itu orang fasik sekalipun. Orang fasik lagi mabuk atau lagi maksiat, bapak caci maki itu, dia diem tapi hatinya berdoa, ya Allah saya udah dicaci maki, itu mustajab, Pak. Apalagi yang dicaci maki bukan ahli maksiat, cuman penjual es teh. Allah tunjukkan bagaimana itu orang yang dicaci maki, Allah angkat derajatnya. Yang mencaci maki habis, Pak. Habis. Maka kita nggak boleh mencaci maki. Bahkan hadis itu walau kana fasikon, walaupun dia orang ahli maksiat. Bahkan ada redaksi lagi walau kana kafiron, walaupun yang kita caci maki orang kafir, kok dia tetap diem nggak balas caci maki kita, lo Allah itu nggak rela. Kenapa? Karena itu adalah tetap makhluknya Allah. Salahnya itu dijelaskan. Tapi dia ahli maksiat, dia nggak pernah sholat, dia nggak mau puasa, itu urusan dia dengan Allah. Urusan Anda mencaci maki dia, itu urusannya dengan Allah. Allah yang nggak rela. Walaupun begitu kan makhluknya Allah. Apalagi dia tidak kafir, dia tidak fasik, dia sedang mencari nafkah, jualan.
Loh, kok tega-teganya goblok loh, Pak. Bapak paham nggak? Paham ya? Nggak usah kita sebut namanya, Pak. Melakukan 3 kesalahan. Dia tanya, es tehmu masih, ya udah cara jual. Itu sudah menyakitkan, Pak. Nggak usah disuruh, dia pengen jual. Dia bertanya bukan untuk membeli tapi ngeledek. Ya udah sana jual. Yang kedua ditambah kalimat goblok. Ya udah sana jual, goblok. Nah, 2 tuh kesalahannya. Yang ketiga habis ngolok-ngolok tertawa lagi. Wah, itu 3 kesalahannya. Fatal itu. Nah, makanya kita jangan gampang mencaci. Saya niatnya nasihat dengan caci maki itu memang beda tipis, Pak. Kalau nasihat itu begini, Beh, kapan mau berhenti kok masih mabuk? Itu namanya nasihat. Beda dengan begini, orang tua nggak tahu diri, udah bau tanah masih mabuk aja kerjaannya. Itu namanya mencaci maki. Nah, jadi nasihat yang caci maki itu beda tipis, Pak. Penekanannya beda, diksi kalimat yang digunakan juga beda. Orang nggak bisa dibohongin, wah itu bercanda. Lalu kalimat yang dipilih diksinya itu bukan kalimat bercanda, itu kalimat penghinaan. Jangan seperti itu, pasti hancur, Pak. Kesombongan itu pasti hancur, walaupun dengan orang penjual es teh. Nggak perlu lawan ustadz lah, lawan penjual es teh, hancur Pak. Ibu paham ya? Yang bisa main HP insya Allah paham. Ini nggak usah nyebut namanya. Kita doakan semoga sadar, nggak berlebihan seperti itu. Wa in yuqatilukum wa yuqatilu, seandainya mereka ngajak perang kepada kalian, ini orang Yahudi nih, nantang-nantangnya, yaudah kita perang gitu ya, ngajakin perang kepada kalian, yuwallu, mereka akan kabur, akan berpaling dari kalian atau pada kalian, al-adbaro, mundur, Pak. Dia yang teriak ayo perang, begitu kita lawan mundur dia, Pak. Jadi ya, cuman omongan doang yang gede, ancamannya yang gede, tapi nyalinya nggak ada. Makanya bahasa Al-Quran begitu, Pak. La yadurukum, jangan khawatir, nggak bakal orang Yahudi nyakitin kamu. Munhazimin, mereka takut. Bahasa kamus bebasnya mereka itu terbirit-birit, Pak. Takut, nggak punya nyali, omongan doang yang gede. Summala yungsarun, kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan alaikum, atas diri kalian wahai orang muslim. Bal lakum, bahkan lakum, bagi kalian lah wahai orang muslim, an-nasru, sebuah pertolongan, alaihim, atas orang-orang Yahudi, mengalahkan orang Yahudi. Nah, ini bahasa Al-Quran, jadi kita tuh jangan pernah gentar, Pak, sama orang Yahudi atau orang yang beromong besar, jangan pernah gentar. Biasanya tuh tong kosong, betul. Kalau tong penuh, kalem dia, cuma bek gitu tuh. Tapi tong kosong nyaring bunyinya. Duribat alaihimudzillah. Makanya, Pak, kalau dihina orang, dicaci maki orang, kok Bapak mampu diem, nggak balas caci maki nih, diem. Bahkan Bapak nggak usah berdoa, diem aja. Itu Allah yang membalaskan, Pak. Karena hadis itu udah banyak riwayatnya dan derajatnya sahih. Jadi kesempatan, Pak. Kesempatan Bapak menunggu
diangkat derajatnya oleh Allah ketika dicaci maki. Dipelintir. Tuh barokahnya dicaci maki jadi diangkat derajatnya. Jadi seakan-akan yang menghina adalah pemberi berkah. Seakan-akan begitu, Pak. Framingnya begitu. Makanya luar biasa itu. Tuh gara-gara dicaci maki, tukang es teh punya duit ratusan juta, bisa berangkat umroh, punya mobil, punya motor. Harusnya berterima kasih sama yang caci maki, dan yang mencaci maki itu sebenarnya hakikatnya penolong, pemberi berkah. Coba framingnya begitu, Pak. Seakan ada pembenaran, nyaci maki itu hukumnya halal, bisa ngangkat derajat orang seakan-akan. Itu liarnya di media sosial tuh begitu, Pak. Nah, yang begitu-begitu, nah kita counter tuh. Itu namanya logika sesat namanya itu. Duribat alaihimudzillah, duribat akan terus diliputi, dikepung alaihim terhadap mereka orang Yahudi. Apa yang mengepung, apa yang meliputi, azillatu kehinaan. Azillatu kehinaan, aynama suqifu, dimanapun dia berada. Orang Yahudi atau orang-orang yang memiliki karakter orang Yahudi itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Maka tafsir dalam surah Al-Fatihah, Pak, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub yaitu selain orang-orang yang dimurkai. Yang dimurkai itu siapa? Dalam tafsir yang lain itu adalah al-Yahudu, orang Yahudi. Waladdallin, dan selain jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat dimaksud? An-Nasara, orang Nasrani. Jadi siapapun orang yang punya karakter seperti Yahudi dan Nasrani, dia pasti akan mendapatkan laknatnya Allah. Gak pakai insya Allah, Pak. Kalau bicara Quran itu jangan pakai insya Allah, pasti. Insya Allah itu untuk sesuatu yang belum pasti. Nah, Al-Quran itu sesuatu yang pasti. Mereka akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Haitsuma wajadu, dimanapun mereka tinggal. Mau kemana kek? Ya. Fala izza, maka tidak ada kemuliaan. Lahum, bagi mereka orang Yahudi. Wala i'tisoma, dan tidak ada pegangan. Tidak ada pegangan. Mereka itu pelin-pelan. Bagi mereka tidak ada pegangan, tidak ada tempat minta tolong, mereka terus diliputi kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nah, ini dasarnya, Pak. Illa, kecuali kainina, keberadaan mereka, bihablim minallah, mampu menyambung hubungan dengan Allah. Artinya menjalankan perintah Allah. Wahablim minan nas, dan mampu menyambung tali hubungan dengan sesama manusia. Hablun itu tali, Pak. Manasid hablun itu tali. Hubungan tali dengan Allah, hubungan tali dengan sesama manusia. Dua-duanya harus jalan. Kita cuma ngedepani hablum minallahnya kita pentingin, hablum minan nas kita abaikan. Tetap kita dalam kehinaan, hina di hadapan manusia. Apalagi kita hanya mentingin hablum minan nas, cakep hubungan sosialnya, tapi urusan dengan Allah berantakan, sholat berantakan, pasti juga hina di hadapan Allah. Jadi kalau pengen bahagia, selamat, maka perbaiki hubungan hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan Allah baik, sholat beres, puasa beres, kewajiban-kewajiban yang lain udah beres, sama tetangga ya beres, sama temen beres, udah bapak makan enak, tidur enak, mati enak. Saya deh
Kalau nggak percaya balik lagi ke dunia, Pak. Betul, Pak. Kalau pengen hidup bahagia, mati enak, hidup enak, mati enak, itu perbaiki hubungan sama Allah dan manusia. Ini rumus namanya, Pak. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Makanya bahasa Al-Quran itu hablun, tali, Pak. Yang namanya tali itu bisa putus, tapi masih bisa disambung. Kalau sama Allah disambung gampang, selesai, Pak. Tapi kalau hubungan manusia pernah putus disambung, nyambung sih, cuman masih ada bekas sambungannya, nggak semulus seperti sebelum putus. Betul, ada gerenjelnya nih, bekas sambungan. Suruh romantis ya nggak bisa, nggak ada bekas sambungannya. Kalau sama Allah begitu nyambung beneran mulus lagi, Pak. Maka yang paling susah itu hubungannya bukan dengan Allah, Pak, dengan manusia itu paling susah. Kalau sama Allah mah, Allah tuh zat yang maha segala-galanya, kurang-kurang dikit gampang Allah maafin. Tapi kalau sama manusia susah, Pak. Ganjel, bekas sambungannya itu loh, ngilanginnya susah. Susah. Makanya hati-hati. Ya orang itu siapa saja, entah istri, entah anak, entah saudara, entah tetangga. Nah ini yang susah. Makanya bahasa itu hablun, pakai tali, Pak. Ay al-mu'minin, yaitu yang dimaksud kalau dia pengen selamat, nih orang Yahudi harus memperbaiki hubungan dengan Allah, yaitu dengan kitabnya Taurat, atau wahabli minan nas, dan hubungan dengan manusia. Manusia di sini siapa? Al-mu'minin. Jadi walaupun ini yang menjadi pembahasan untuk orang-orang Yahudi, tapi ayat ini memberikan makna keterangan juga untuk kita semua, Pak. Wahwa ahduhum ilaihim bil amani ala ada'il jizyah. Wahwa yaitu cara menyambung hubungan dengan manusia, ahduhum adanya perjanjian mereka, ilaihim kepada orang mukmin, bil amani yaitu perjanjian perdamaian, ala ada'il jizyah dengan cara membayar pajak atau upeti. Jadi saat ini, Pak, saat bicara ini itu Islam mayoritas, sementara Yahudi minoritas. Kalau pengen aman, sambung hubungan dengan orang mukmin itu dengan cara bayar pajak jizyah. Jadi dulu ada kewajiban pajak bagi orang-orang Yahudi Nasrani. Dijamin aman, orang mukmin tidak bakal mengganggu atau melakukan penyerangan. Aila ismata, tapi kalau dia nggak bisa nyambung hubungan baik dengan orang mukmin, la ismata, tidak ada pegangan lagi, tidak ada tempat minta tolong, lahum kepada orang Yahudi, bagi orang Yahudi, ghairu dzalik, selain dengan cara demikian, yaitu menyambung hubungan baik dengan Allah dan manusia. Kok nggak mau bayar pajak, nggak mau juga, ya sudah, selesai. Tidak bisa diajak kompromi namanya, tidak bisa diajak baik. Nah, maunya berantem terus. Waba'u bighadabim minallah. Waba'u, kalau memang demikian mereka tidak mau menyambung hubungan baik, waba'u, maka mereka pasti akan kembali. Ay roja'u, mereka kembali, bighadabim minallah, dengan membawa murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kembali mendapati murkanya Allah. Makanya, Pak, itu udah terbukti. Walaupun dia disebut si A, si B ahli ibadah, tapi kok nyakitin mulu kerjaannya, nyakitin orang lain, menghina orang lain, mencaci maki orang lain, pasti, Pak, akan dihinakan oleh Allah. Pasti dalam kehinaan. Entah kapan pasti akan Allah hinakan itu orang. Makanya hati-hati betul, Pak.
sama orang itu urusannya hati-hati. Termasuk kita memberikan kebaikan atau keburukan. Jadi teorinya begini, Pak. Ketika kita menzalimi orang lain, orang itu nggak akan balas kita, dia nggak berani balas kita. Tapi Allah yang akan balas. Dia mah diem, nggak punya kekuatan balas, cuman mesem, narik nafas, asem, kecut kan dihina. Teman Allah yang nggak tega, Allah yang nggak rela. Begitu juga sebaliknya, kita nolongin orang. Orang itu nggak bakal bisa balas nolong kita, nggak punya kemampuan. Bapak jangan khawatir, pasti nanti Allah yang membalas kebaikan kita dengan skenario Allah yang tidak pernah kita duga-duga. Ini disebut min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Jadi teruslah berbuat baik, nanti Allah akan membalasnya. Selanjutnya, waduribat alaihimul maskanah. Waduribat, dan pasti akan meliputi atau diliputi alaihim, atas mereka orang-orang Yahudi, al maskanatu. Maskanatu itu adalah kelemahan, lemah, hancur, pasti akan kalah. Entah kapan ketemu lengahnya, ketemu salahnya, ketemu apesnya. Kalau orang Jawa bilang, di sini ada bahasa apes nggak? Ada ya. Ketemu apesnya, hancur Pak. Ternyata pengapesannya cuma dengan penjual es teh. Selama ini kan luar biasa. Beliau itu dai dengan tarif termahal loh Pak. Di Indonesia termahal tuh beliau. Loh, hancur gara-gara itu. Kalau bukan skenario Allah gak bisa itu Pak. Itu pelajaran penting gitu Pak. Maka jangan berani-berani dengan tukang lagi viral itu Pak. Masya Allah. Zalika bi'annahum, zalika itu semua kehinaan, kehancuran, bi'annahum karena sesungguhnya mereka, bisa babin dengan mana sebab sesungguhnya mereka, kanu yakfurun, mereka semua kufur, bi ayatillah, dengan ayat-ayatnya Allah. Orang Yahudi itu begitu kerjaannya Pak. Padahal dia tahu itu benar wahyunya Allah. Di Taurat udah dibahas, di Zabur dibahas, di Injil juga udah dibahas, tapi ya tetap kufur. Wa yaqtulunal anbiya, dan mereka itu senang, hobi membunuh nabi-nabi pada zaman Bani Israel. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, terus nabi-nabi yang lain ya. Banyak yang dibunuhin sama mereka. Zalika bighairi hak, dengan tanpa hak. Zalika itu semua yang sudah dijelaskan sampai penguatan yakfurun bi ayatillah, itu semua takkidun, sebagai pengukuh, penguat, bima asau, dengan apa yang mereka ingkari, yaitu amrallah, yaitu perintah Allah, amrallahi, perintah Allah. Mereka menentang dengan perintah Allah. Wa kanu, dan mereka semua ya'tadun, berlebihan di dalam bersikap, ngomongnya berlebihan, sikapnya juga berlebihan. Ayatajawazunal halala ilal haram, yatajawazun, mereka berlebihan, al halala, pada barang yang halal, ilal haram, sehingga sampai pada yang haram. Pak, ini pelajaran buat kita. Tadinya halal, tapi karena kita berlebihan, itu bisa berubah menjadi haram. Makan apa? Sop, enak nggak Pak?
Enak. Halal nggak? Halal, boleh dibagi kok. Tapi begitu bapak makannya kekenyangan, maka itu berubah menjadi haram. Bapak silahkan makan kenyang, itu halal masih Pak. Jadi urutan hukum itu begini Pak, makan yang sunnah dapat pahala sunnah, makan berhenti sebelum kenyang itu dapat pahala sunnah. Makan sampai kenyang itu makruh Pak. Makan kekenyangan itu haram. Makan kekenyangan ngumpet lagi nggak mau bagi-bagi, ya itu haramnya double. Itulah Pak. Jadi yang halal itu bisa berubah menjadi haram. Nah, orang Yahudi ya begitu. Tadinya halal karena melampaui batas sikap yang berlebihan, ya udah jadinya haram. Nah kalau sudah haram udah urusannya dengan Allah. Makanya tidak boleh bersikap berlebih-lebihan. Laisu sawaan, laisu mereka tidaklah sama. Ahlul kitab itu ternyata nggak sama Pak. Ahlul kitab itu ternyata sawaan, laisu sawaan itu tidak sama. Mustawin ternyata nggak sama begitu semua. Ternyata ada juga yang baik. Jadi kita nggak boleh memukul rata, itu nggak boleh. Laisu tidaklah orang ahlul kitab sawaan itu sama semua. Tidaklah sama semua min ahlil kitab dari ahlul kitab. Ada min ahlil kitab, ada dari ahlul kitab itu ummatun, terdapat satu umat, suatu umat qaimatun yang teguh. Jadi nggak semua kurang ajar gitu loh Pak. Ada yang solih, yang baik ya ada. Mustaqimatun yang teguh, sabitatun dan kokoh alal haqqi terhadap kebenaran. Ahlul kitab yang konsisten percaya dengan kitabnya tidak dirubah, yaitu kitab Zabur dan Taurat dan Injil. Seperti siapa? Ka'abdillah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa ashabuhu dan teman-temannya Abdullah bin Salam. Ketika ahlul kitab lalu masuk Islam dan konsisten teguh sesuai dengan ahlul kitabnya, disempurnakan dengan Al-Quran. Jadi tidak semua ahlul kitab itu bejat semua, ada yang qaimatun mustaqimatun. Itu yasluna ayatillah. Nah, ini Abdullah bin Salam nih dan sahabat-sahabatnya itu mereka teguh, yatsluna, mereka membaca ayatillah, ayat-ayatnya Allah. Ana al-laili, di tengah malam. Ai fi saatihi, yaitu di waktu-waktu malam. Wahum, sedangkan mereka yasjudun, sedang sujud. Ai yasalluna, sedang sholat. Jadi mereka di waktu malam di dalam sholatnya mereka tetap membaca ayat-ayat. Jadi nggak semuanya ingkar. Sama kalau itu membahas tentang ahlul kitab, orang mukmin ya sama, nggak semuanya sholih, betul. Ada orang mukmin tapi nggak sholat, ada banyak. Itu jadi tinggal kita mau milih di lacur yang mana, lacur yang lalai mengkufuri ayat Allah atau yang qaimatun mustaqimatun, teguh dengan ayat-ayat Allah, bahkan di tengah malam dia bangun, dia baca Al-Quran gitu. Bapak pernah nggak bangun Bapak sholat tahajud 2 rakaat terus lanjut baca Al-Quran? Kalau belum pernah, Bapak coba tuh. Itu sensasinya itu luar biasa Pak, mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, beda, pokoknya beda. Dan ternyata saya rasakan selama ini baca Al-Quran, waktunya itu sangat berpengaruh kepada psikologis kita.
Bapak baca Quran di tengah malam dengan baca Quran setelah sholat subuh itu beda. Nanti Bapak rasakan di psikologis ketenangan jiwa itu beda. Baca Quran setelah subuh sama baca Quran setelah zuhur beda. Setelah zuhur dengan setelah asar rasanya beda. Asar maghrib beda juga. Makanya dulu saya waktu menghafal Quran, saya itu milih waktu untuk menghafal. Waktu saya yang saya gunakan itu kalau menghafal, maksudnya bikin hafalan baru, itu saya selalu mengambil waktu di atas jam 12 malam. Jadi orang-orang udah tidur, sepi gitu kan, kita baru bikin hafalan. Atau kalau nggak malam, saya justru ngambilnya waktu habis asar. Habis asar, menjelang maghrib lah. Kalau maghrib jam 6, setengah 6 saya udah duduk tuh. Nah, saya ngambil waktunya itu kalau nggak malam, sore. Karena saya membandingkan, saya rasakan kok lebih mudah membuat hafalan itu yaitu di tengah malam. Atau kalau enggak di sore hari. Di waktu yang lain rada susah. Itu pengaruh sekali pada ketenangan jiwa, batin, terus kecerdasan, itu beda sekali. Nggak tahu kalau Bapak ngerasainnya gimana. Nggak ada rasanya ya Pak. Makanya coba, nanti coba. Nanti tengah malam Bapak bangun, paksain. Pertama dipaksain, sholat 2 rakaat, baca. Nanti Bapak rasakan, luar biasa itu ketenangannya. Makanya bahasa ana al-laili itu tengah malam Pak. Tengah malam. Yu'minuna billah. Yu'minuna, mereka ahlul kitab yang tersebut ya, mereka beriman billahi dengan Allah, mereka percaya. Wal yaumil akhir, percaya iman dengan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka juga amar ma'ruf, perintah-perintah kebaikan, nyuruh orang berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka juga nahi mungkar. Wa yusari'una fil khairat, mereka juga berlomba-lomba di dalam kebaikan, selalu bersemangat, selalu getap, gasikan, cepet-cepet di dalam kebaikan, tidak menunda-nunda. Wa ulaika, mereka semua al-mausufuna, yang telah disifati sebagaimana di atas, mereka beriman, dan seterusnya. Al-mausufuna, yang telah disifati dengan apa saja, zakarallah, yang sudah Allah sebutkan di atas. Mereka semua adalah minas sholihin, adalah golongan orang-orang yang sholih. Aminhum, dan sebagian dari mereka ahlul kitab, man, ada juga seseorang, laisu, yang mana orang itu tidak kadzalika, seperti ahlul kitab yang lainnya. Walaisu, dan mereka juga tidak sama minas sholihina, dengan orang-orang ahlul kitab yang sholih. Jadi jangan dipukul rata. Makanya mencaci maki, pukul rata tuh nggak boleh, karena biasanya selalu ada orang-orang baik di antara orang jahat, dan juga sebaliknya selalu ada orang jahat di antara orang baik. Masjid itu tempat baik, tapi selalu ada orang yang ke masjid punya niat tidak ada. Buktinya juga kas bobol. Makanya saya tuh nggak pernah percaya kalau ada kalimat begini, siapapun yang mati di masjid pasti husnul khotimah. Belum tentu. Lah niatnya ngapain? Tengah malam ternyata dia bobol kas, terus kejatuhan lemari, mati. Jadi bukan husnul. Jadi husnul itu lebih kepada aktivitas. Selalu ada Pak. Jadi, dan itu fenomena yang menjadi sunatullah. Jadi nggak usah heran
kok ada ya di masjid orang ada lah Pak, banyak. Jadi kita itu udah nggak kaget begitu mah. Makanya kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Wama yaf'alu, wama dan apa saja yaf'alu yang mereka kerjakan. Ada yang baca bitta, kalau ada tak berarti ayyatuhal ummah, yaitu umat yang konsisten tadi Pak, ahlul kitab tapi dia teguh. Wal ya, ada juga yang membaca ya, yaitu al ummatul qaimah, sama. Ada yang baca ya, ada yang baca tak. Kalau ya wama yaf'alu, kalau tak wama taf'alu. Sama, tidak merubah makna. Ujung maksudnya tetap sama, yaitu umat-umat yang disifati baik oleh Allah. Jadi wama yaf'alu, wama dan apa saja yaf'alu yang mereka kerjakan boleh, wama dan apa saja taf'alu yang kalian kerjakan boleh. Mau pakai ta, mau pakai ya boleh. Kalau kita, imam kita menggunakan ya. Apa yang mereka kerjakan min khairin, dari kebaikan. Falayyukfaruh, ada yang membaca falayyukfaruh, ada yang membaca falayyakfuruh. Falayyukfaruh, maka mereka tidak diingkari, tidak dikufuri, hu, atas kebaikan tersebut. Maksudnya gimana? Bil wajhaini, ada dua pendapat. Tu'addamu sawabuhu, dihilangkan dari mereka sawabuhu, pahalanya. Bal, akan tetapi tujzauna, mereka akan dibalas, kalian semua akan mendapatkan balasan alaihi, atas kebaikan. Begini Pak, terjemah bebasnya atau pandangan bebasnya begini: ketika seseorang itu melakukan kebaikan, itu ada dua kemungkinan: dibalas oleh Allah dalam arti di dunia, tapi di akhiratnya nggak dapat. Ada kemungkinan di dunia nggak dibalas, tapi akhiratnya dapat. Bahkan dalam keterangan yang lain ada pendapat yang ketiga, dibalas di dunia dan di akhirat. Jadi cara Allah membalas itu ada tiga cara Pak. Nah, tergantung apa? Tergantung keikhlasan kita. Kalau Bapak sedekah biar rezeki dilancarkan, Bapak rezekinya lancar, bisa jadi di akhirat nggak ada pahalanya. Kenapa? Udah diberikan di dunia. Atau kita sedekah tapi niat kita mah biar rezeki lancar, ternyata nggak lancar. Itu artinya Bapak balasannya nanti disimpan di akhirat. Yang lebih parah ketika kita sedekah tapi nggak ikhlas, dunianya nggak dapat, akhiratnya nggak dapat. Nah, yang keren itu ikhlas, dunia dapat, akhirat dapat. Wallahu alimum bil muttaqin. Wallahu, adapun Allah, alimun adalah zat yang maha mengetahui, bil muttaqina, dengan orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah tidak bisa tertipu dengan casing, penampilan, kepura-puraan yang kita lakukan. Allah maha tahu hatimu itu seperti apa, Allah maha tahu. Dan itu penting Pak. Jadi mau ngomong apa, kayak mau merekayasa, cari alasan-alasan apa, Allah maha tahu. Sehingga yang terjadi adalah sebagai pembuktian bagaimana Allah ingin memberikan balasan. Jadi jangan begini loh Pak, saya ikhlas, ternyata hati kita nggak ikhlas. Kita itu tidak hanya dosa kepada publik, tapi juga dosa kepada Allah. Ya, di hadapan publik ya kita bohong kan, bilang ikhlas ternyata hatinya nggak ikhlas. Di hadapan Allah ya bohong kita, antara mulut dan hati beda. Makanya ikhlas itu tidak diucapkan. Yang namanya ikhlas itu di hati.
Ini yang harus dilatih, karena teorinya Pak, untuk mendapatkan pahala kita butuh niat yang ikhlas. Tapi untuk mendapatkan dosa itu nggak butuh niat yang ikhlas. Bapak umpamanya maling, niat ikhlas apa nggak ikhlas malingnya tetap dapat dosa, gitu loh Pak. Saya maling lillahi ta'ala kok. Makanya begitu, ngawur itu. Jadi kalau udah maksiat diniatin nggak diniatin jadi, tapi kalau kebaikan itu butuh niat. Dan diniatin aja kadang masih nggak jadi, itulah Pak. Jadi ternyata berbuat baik itu ya susah, tapi kalau buat maksiat paling gampang, pasti jadi. Itu pasti jadi dosanya, maksudnya itu, diniatin nggak diniatin pasti jadi. Tambah satu Pak, tambah ayat berikutnya. Innalladzina kafaru, innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur, lantughniya anhum, lantughniya, tidak dibutuhkan, tadfa'a, tidak bisa menolak, anhum, dari mereka orang-orang kafir, apa yang tidak bisa menolak, amwaluhum, yaitu harta benda mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak cucu mereka. Tidak bisa menolak dari apa? Minallahi, dari Allah, min azabihi, maksudnya min azabihi, dari siksa Allah. Syai'an, sedikit pun tidak bisa. Makanya kita jangan ngandelin anak atau harta, ngandelin amal saja kita nggak boleh, apalagi ngandelin harta, jabatan, anak. Itu nggak ngaruh itu Pak. Bahkan dalam kajian Al-Hikam, kitab Al-Hikam Pak, Ibnu Athaillah, ilmu tasawuf Pak, itu yang banyak dikaji di semua pesantren ya, itu sampai begini Pak. Dari ngaji tasawuf itu serem-serem, sedep gitu loh Pak, ya serem ya sedep gitu Pak. Sampai gambarnya begini. Ketika ada orang beramal solih, terus dia berharap pahala atau surga, orang itu disebut sebagai syirik. Disebut sebagai syirik. Selama ini kita gimana? Memang begitu kan? Makanya saya bilang ini kajian tasawuf, jangan dibawa ke fikih, beda kalau fikih. Ketika ada orang beramal baik dan dia dengan niat biar terhindar dari siksa, dari neraka, itu disebut bahwa dia itu tidak ikhlas atau pengecut, bahasanya pengecut. Kenapa pengecut? Dia lebih takut kepada api daripada kepada Allah. Pengecut Pak. Yang ketiga, orang itu disebut beramal solih yang ikhlas ketika dia tidak punya tujuan kecuali mencari ridhonya Allah. Nah, jadi ternyata itu susah. Makanya kalau kajian fikih kan beda. Kajian fikih mari kita sholat sunnah, baca Quran biar dapat pahala, kan begitu ya, dan surga. Itu fikih. Bener ya? Ya bener juga. Tasawuf ya bener juga. Jadi kalau fikih itu bicara tentang apa, wawasan akal kita. Tapi kalau tasawuf itu bicara tentang hati Pak, tentang hati. Makanya nggak boleh belajar tasawuf saja tanpa fikih, nanti jatuhnya kafir zindik. Tidak boleh fikih saja tanpa mau belajar tasawuf, nanti jatuhnya fasik. Yang cakep
fikih iya, tasawuf iya. Tapi malah didahulukan fikih, Pak. Fikih yang wajib didahulukan. Makanya kalau belum belajar fikih jangan belajar tasawuf. Ntar ujung-ujungnya nggak sholat. Kok bisa? Iya, daripada saya sholat nggak ikhlas, mending nggak sholat. Akhirnya begitu, Pak. Daripada saya sholat nggak ikhlas, malah bikin murka Allah, yang mending saya nggak sholat. Itu namanya tasawuf yang sesat. Kenapa? Karena belum tuntas belajar fikihnya. Nah, makanya fikih wajib. Wa khassahuma bidzikri. Wa khassa, dan Allah mengkhususkan huma pada dua kalimat, yaitu amwaluhum wa auladuhum, yaitu bicara harta dan anak. Mengkhususkan bidzikri, dan di dalam penyebutannya. Kenapa? Li'annal insana, karena sesungguhnya manusia. Lanjutnya apa itu? Ya apa Mbak? Ya. Sesungguhnya manusia yadfa'u an nafsihi. Yadfa'u, menolak, an nafsihi, dari yang membahayakan dirinya, tarotan, sekali-kali atau kadang-kadang, bifida'il amwal, dengan tebusan harta. Gampang itu mah kalau ada duitnya. Nah, sering kan kalimat begitu, Pak? Gampang itu mah kalau ada. Nah, itu kalimat begitu itu sering muncul, yaitu karakter manusia. Dan memang betul sih, sewaktu-waktu kadang-kadang dengan harta itu semua bisa diselesaikan. Watarotan, dan kadang-kadang pula listi'anati, yaitu isti'anah, dengan cara minta tolong, bil aulad, dengan anak cucunya atau saudaranya. Wah, ini urusan rada ribet nih, telepon temennya yang kerja di sana, anaknya yang punya kenalan presiden atau jabat jenderal siapa gitu kan, koneksinya dihubungin. Nah, itu menjadi karakter manusia. Makanya Al-Quran menggunakan bahasa yang gampang dilogika oleh manusia, bahwa hartamu yang selalu kamu bangga-banggakan, anakmu, itu semua tidak ada manfaatnya besok di hari kiamat. Wa ulaika, mereka semua, ashabun nar, orang kafir itu loh semuanya. Ashabun nar itu pemilik neraka, sahabat neraka, penghuni neraka. Kata ashab itu ada 3 makna, Mak. Pemilik, sahabat, penghuni neraka. Hum, mereka, fiha, di dalam neraka, khalidun, itu kekal. Makanya Pak, jangan sampai kita ucap kembali bahasa begini, gampang itu mah kalau ada duit. Kalimat begitu namanya Bapak menyepelekan Allah. Satu saat Allah turunkan ujian yang mana duit kita itu nggak ada berharganya, nggak ada nilainya. Gitu. Jangan pulang ngomong begini, gampang itu mah, telepon si Anu ntar beres, ngandelin keluarga. Itu juga jangan. Itu bikin Allah tersinggung, Pak. Seakan-akan ada yang bisa menyelesaikan masalah tanpa bantuan Allah. Oleh kalimat-kalimat begitu tuh nggak boleh. Terus gimana? Ya insya Allah nanti selesai. Nggak usah ngandelin si A, si B atau duit, nggak usah. Insya Allah selesai. Seperti kemarin saya sampaikan, bahwa masalah itu ada 2, Pak. Ingat-ingat, masalah itu cuman ada 2. 1, masalah yang bisa diselesaikan. 2, masalah yang nggak bisa diselesaikan. Terus sikap kita gimana? Ya nggak usah gimana-gimana. Ketika kita menghadapi masalah dan masalah itu bisa diselesaikan, ya kita nggak perlu pusing, ntar juga selesai. Ketika kita menghadapi masalah kelihatannya rumit, nggak bisa diselesaikan, ya kita juga nggak usah pusing. Ngapain dipikirin? Masalah itu nggak bisa ya nggak usah dipikirin, nggak bisa. Enak nggak, Pak? Jadi ngadepin masalah yang bisa diselesaikan, ya
Ya nggak usah pusing, ntar juga selesai. Entah kapan pasti selesai. Kalau masalah rumit, ya tenang aja. Ngapain dipikirin? Masalah rumit nggak bisa selesai, nggak usah pikirin, tinggal aja. Nah, itu kajiannya begitu, Pak. Nah, kita yang sering pusing, mumet karena kita memaksakan diri. Gitu loh. Udah tahu rumit, pakai dipaksain. Gitu. Nah, biar nggak rumit, libatkan Allah di semua aktivitas kita. Jangan pernah meninggalkan Allah. Jangan pernah, Pak. Kalau kita meninggalkan Allah, nggak mau bawa Allah, itu namanya kesombongan. Kalau udah sombong, udah babak belur sendiri kita, Pak. Mati-matian babak belur, nggak selesai urusan. Makanya melibatkan Allah itu caranya selalu berdoa. Hati kita selalu ingat, ya Allah, ini masalah rada rumit nih. Itu, ya Allah, ini ada masalah begini. Kata Allah, ya Allah itu jangan dihilangkan. Itu sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah. Dan itu ajaran Islam, mengedepankan Allah daripada kemampuan diri sendiri. Nah, semoga dengan begitu selamat bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu alladhi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil bihiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil wa sahbihi dzawil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.